Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di surat 1 Korintus 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu Saudara dapat membaca bagian ini terlebih dahulu. Saya memberikan judul untuk renungan hari ini dengan judul 3T atau terbuka terhadap teguran. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada umumnya, setiap orang suka mendapat pujian. Setiap orang suka ketika ada orang lain mengatakan kepadanya, "Wow, kamu luar biasa. Kamu hebat ya. Kamu pintar," dan seterusnya. Tetapi banyak orang tidak suka dinasehati, apalagi ditegur atau dikritik. Bahkan kalau boleh jujur, terkadang kita sebagai orang percaya tidak suka atau tidak terbuka terhadap teguran. Pada hari ini firman Tuhan kita 1 Korintus 4 ayat 17 sampai 21. Di situ kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengasihi dan ingin melihat jemaat Korintus dapat bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Mengasihi tidak selamanya memperlakukan orang dengan halus atau lembut atau membiarkan ketidakbenaran terus-menerus terjadi. Tetapi ada kalanya mengasihi terkadang harus mendisiplin, mencambuk, menghajar supaya kembali kepada jalan yang benar. Rasul Paulus pada bagian ini menegur jemaat atau orang-orang percaya di Korintus karena mendapati mereka tidak hidup dalam kebenaran yang sesuai dengan Injil Kristus. Bahkan Rasul Paulus mengutus Timotius supaya memperingatkan mereka akan pengajaran dan teladan hidup Paulus seperti yang diajarkan kepada jemaat yang lain. Akan tetapi, hal ini tidak lantas berjalan dengan mulus. Hal apa yang menghalangi mereka untuk terbuka terhadap teguran? Kalau Bapak Ibu Saudara melihat pada ayat yang ke-18, di sana dituliskan demikian. Beberapa orang yang menjadi sombong. Dan kesombongan itu muncul lantaran mereka menyangka bahwa Paulus tidak akan datang lagi kepada mereka. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-6, kesombongan mereka nampak melalui mereka mengutamakan yang satu daripada yang lain. Mereka menganggap diri mereka lebih penting, mereka memegahkan diri, merasa diri kuat, hebat, dan benar. Orang yang merasa diri benar dan tidak mau dikoreksi, maka ia tidak akan pernah berubah. Tetapi ketika orang itu merasa, "Oh iya, saya sudah salah dalam hal ini," maka ia akan terbuka terhadap teguran dan ia akan menerima dan menjadikan itu sebagai refleksi dan perenungan pribadi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hal ini juga menjadi peringatan bagi kita supaya kita menjauhi dosa kesombongan. Dalam ajaran Kristen ada 7 dosa mematikan atau yang disebut 7 deadly sin. Kesombongan dianggap sebagai dosa yang paling berbahaya karena dapat menyebabkan dosa-dosa lain. Kesombongan membuat seseorang merasa lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Sulit menerima nasihat, sulit terbuka terhadap teguran, dan menjauhkan diri dari kerendahan hati dan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh terus menyadari siapa diri kita ini di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang selalu terbuka terhadap teguran, dan mari bertumbuh menjadi pribadi yang semakin hari diubahkan, diperbarui, semakin indah dan serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.